warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kalian semuanya di ruangan ibu ini, ruangan BK. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ibu. Tapi kok kayak lemes gitu ya? Ibu mau kalau ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, itu doa yang semangat ya. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Sebelumnya udah kenal sama ibu belum? Ada yang udah, ada yang belum ya? Iya, Bu. Oke. Ibu perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama ibu Irna Amalia Brutu, bisa dipanggil Ibu Irna. Ibu adalah guru BK di sekolah ini. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok, di mana di sini kita akan saling berbagi, saling mendengarkan satu sama lain, dan juga sama-sama mencari jalan keluar tentang apa yang kalian rasakan pada saat ini, khususnya tentang masa depan yang akan kalian raih, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, ada beberapa kesepakatan ataupun ada aturan gitu di dalam kegiatan ini. Yang dimana pertama ada akses kerahasiaan, dimana dalam kegiatan ini apapun yang kita bahas, apapun yang kita sampaikan bersifat rahasia, hanya kita saja yang tahu ya. Yang kedua, asas kesukarelaan. Anak-anak ibu semua datang dengan suka dan rela kan? Ya, Bu. Oke, jadi tidak ada yang terpaksa ya. Tidak ada. Yang ketiga itu asas keterbukaan. Jadi anak-anak ibu semua ibu harapkan mau terbuka, menyampaikan apapun yang dirasakan, apapun yang dialami, bahkan menyampaikan pendapat pun begitu ya. Juga di dalam kelompok ini kita memiliki kesempatan berbicara yang setara. Jadi siapapun bisa berbicara dalam kelompok ini tanpa takut ada salah ataupun canggung gitu ya. Oke, jadi di sini tugas kita adalah saling mendengarkan satu sama lain dan juga tidak menghakimi ya atas apa yang disampaikan oleh teman kita. Oke, dalam kegiatan ini akan berlangsung selama 30 menit. Apakah teman-teman nyaman dengan itu? Nyaman, Bu. Nyaman ya. Nanti kalau misalnya tidak nyaman di tengah sesi bisa disampaikan sama ibu ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi berikutnya, gimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh, Bu. Oke, biar lebih semangat kita berdiri semuanya ya. Ya, Bu. Oke, dalam ice breaking ini ada 3 kata: botak, batuk, dan batik. Kalau ibu bilang botak, pegangnya kepala, Ya. batuk pegangnya mulut, dan batik pegangnya baju. Tapi di sini ibu akan memperhatikan salah dari instruksi ibu sendiri. Jadi kalian semua harus fokus sama apa yang ibu bilang, jangan yang ibu gerakkan. Ya, Bu. Oke, kita mulai. Botak, batik, botak, batuk, botak, batuk. Nah, fokus ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Batik, botak, batik, botak, 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 batik, batuk. Oke. Udah lebih semangat ya? Ya, Bu. Oke. Tadi kan ibu sudah memperkenalkan diri. Karena kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka saatnya anak-anak ibu semua memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nama, kelas, dan juga cita-cita yang kalian bayangkan akan kalian ambil, dan juga kalimat tentang apa yang paling membuat kalian itu bingung soal masa depan. Nah, siapa nih yang mau mulai begitu dulu? Saya, Bu. Silakan Anu. Perkenalkan, nama saya Musfa Anum, biasa dipanggil Anum. Saya berasal dari kelas 12 IPA 3. Jadi Bu, saya itu sebenarnya suka banget sama pelajaran fisika dan matematika. Dan sejujurnya itu saya pengen itu masuk ke teknik sipil Bu, karena suka sama desain gitu Bu. Tapi orang tua saya kayak menolak dan menyuruh saya masuk kedokteran Bu. Jadi saya bingung harus bagaimana.
Begitu ya. Kalau bagaimana yang lainnya? Saya Bu. Silakan. Saya Mariam, kelas 12 IPS 1. Hobi saya banyak, suka menulis, suka ngobrol, suka masak, suka banyak sekali. Oh, banyak banget ya. Ya Bu, itulah saya bingung Bu. Saya tidak tahu mana yang sebenarnya minat saya dan cocok dari jadi karir yang kemana. Semuanya terasa biasa saja gitu. Silakan Ari. Perkenalkan, nama saya Ani Mariani, saya dari kelas 12 IPA 2. Jadi Bu, dari dulu tuh saya pengen kali kuliah desain grafis, sudah bikin portofolio juga. Tapi kondisi ekonomi keluarga saya sedang tidak baik-baik saja. Bapak saya kena PHK tahun lalu. Jadi saya bingung Bu, mau kuliah tapi tidak ada biaya, mau kerja dulu tapi takut impian saya keburu hilang. Perkenalkan, nama saya Puji Maria Putri dan saya Puji dari kelas 12 IPS 2. Saya sebetulnya sudah mantap mau masuk psikologi. Tapi banyak orang bilang prospek kerjanya itu sempit, susah cari kerja, gajinya juga tidak besar. Jadinya saya mulai ragu, takut salah pilih dan menyesal nantinya. Oke, terima kasih anak ibu sudah mau berbagi ya. Ibu mengapresiasi keberanian kalian untuk berbagi. Oke, dari yang kalian sampaikan tadi, ibu bisa menarik garis besar bahwasanya kalian ini sama-sama sedang berada di persimpangan jalan yang dimana kalian belum tahu nih mau arah mana yang akan kalian jalankan. Dan juga hambatan kalian berbeda-beda seperti Anum tadi. Anum ya? Iya Bu. Tadi Anum keputusan karirnya berbeda dengan orang tua ya. Terus hari ini keterbatasan ekonomi keluarga. Terus Mariam terlalu banyak yang dia sukai. Iya Bu. Terus juga si Puji bingung dengan prospek kerja psikologi yang sudah dia yakini tapi tiba-tiba bingung. Oke. Nah, sekarang ibu mau mengajak kalian lebih dalam. Jadi ibu mau bertanya nih, kebingungan yang kalian rasakan itu ada di momen apa sih ataupun di situasi apa yang bisa membuat kalian itu memiliki ketakutan ataupun bahkan sampai tidak bisa tidur malam gitu? Siapa dulu nih yang mau? Saya Oke, silakan Anu. Jadi kan Bu, waktu kenaikan kelas 2 bulan yang lalu, ayah sama ibu saya itu langsung ngomong kayak gini Bu, kamu harus masuk kedokteran ya gitu. Tapi karena itu yang terbaik untuk masa depan kamu, kata ibu. Waktu itu saya juga sempat bilang sebenarnya itu saya lebih suka teknik gitu Bu. Tapi langsung dipotong sama orang tua saya. Ayah saya bilang teknik itu susah untuk cari kerja. Kalau kedokteran itu sudah terjamin katanya gitu Bu. Jadi saya nggak bisa hanya diam, nggak bisa bilang apa-apa lagi. Oh, jadi Anum sudah coba untuk menyampaikannya, tapi masih tidak didengar ya. Oh, jadi Anum merasa tidak didengar, jadi memilih diam. Itu ya Anum ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman yang lain bagaimana? Saya Bu, kalau saya beda lagi Bu. Ya, jadi Bu, justru orang tua saya tuh membebaskan saya mau masuk jurusan apa saja boleh gitu kan Bu. Tapi itu yang bikin saya makin pusing Bu. Tidak ada yang memandu saya. Jadi saya coba tes minat bakat secara online. Hasilnya bilang saya tidak cocok jadi komunikasi atau mata hubungan masyarakat. Tapi saya tidak tahu itu seperti apa. Bu, boleh saya menambahkan? Saya juga mau cerita Bu, yang paling berat buat saya waktu saya melihat portofolio desain saya. Terus saya ingat bahwa ayah saya lagi nganggur. Saya merasa egois kalau tetap mau kuliah. Tapi kalau tidak kuliah, saya juga takut Bu, arah karir saya kemana ke depannya. Begitu, terima kasih Ari sudah mau berani berbagi ya. Ibu juga paham bahwasanya sangat bingung ataupun sangat tertekan apabila ingin sendiri berlawanan sama situasi keluarga kita ya. Oke. Kalau Puji bagaimana nak? Kalau saya Bu, saya ini sebetulnya sudah yakin mau psikologi dari kelas 10. Tapi makin kesini makin banyak yang nyalahin pilihan saya Bu. Karena saudara bahkan guru les yang bilang, guru les saya bilang seperti ini.
psikologi tidak ada masa depannya. Akhirnya saya jadi ragu sendiri, padahal dulu saya yakin Bu. Oh, jadi pertamanya itu Puji sudah yakin sama psikologi, tapi karena mendengar opini orang lain, jadinya malah terkikis, malah semakin menghilang keyakinan itu ya. Oke, Ibu mau bertanya lagi dengan kalian semuanya. Apa kalian sudah pernah mencoba cari informasi atau mungkin berbicara langsung sama orang yang berada di jurusan yang kalian inginkan? Dan bagaimana respon mereka? Saya pernah coba cari di internet Bu, tapi malah tambah bingung karena artikel-artikel beda-beda pendapat. Ada yang bilang psikologi bagus, ada yang bilang tidak bagus. Akhirnya saya tidak yakin, justru makin ragu Bu. Begitu ya. Oke. Kalau saya Bu, saya tidak berani cari info lebih jauh sih Bu. Takutnya itu semakin saya cari tahu lebih jauh, saya tuh semakin kayak tetap ingin gitu Bu masuk ke teknik gitu Bu. Tapi ya saya tidak bisa membedakannya karena orang tua saya mungkin tidak mengizinkan masuk teknik. Silakan Erini. Kalau saya Bu, saya pernah cari informasi dengan mengecek salah satu mahasiswa desain grafis gitu Bu di Twitter. Katanya banyak peluang kerja asal tekun dan bangun portofolio yang bagus gitu Bu. Saya jadi lebih semangat, tapi begitu ingat biaya kuliah, jadi semangat saya langsung hilang gitu, langsung padam. Jadi langsung berumah gitu ya. Kemarin bagaimana nak? Kalau saya nggak pernah Bu, karena kayak pikir bukan nggak usah dulu, nanti saja waktu nanti saja. Jadi waktu saya tes SNBT jadi panik gitu Bu. Oke. Nah, jadi dari beberapa kalian ini hampir semua sudah memiliki kesadaran ya untuk mengetahui atau mencari tahu apa sebenarnya pilihan kalian, apa sebenarnya kalian yang kalian impikan. Tapi ada hambatan yang berbeda-beda seperti yang bilang tadi, ada yang internal, ada yang eksternal. Terus hari ini kita akan mencoba untuk mengelola semua itu. Jadi sebelum kita masuk lagi lebih dalam, Ibu mau pastikan dulu nih, anak-anak Ibu sudah siap kan mengikuti kegiatan ini? Siap. Jangan lemes dong, tanya sekali lagi ya. Apakah anak-anak Ibu sudah siap? Siap. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian inti, yang dimana Ibu mau masing-masing dari kalian menceritakan lebih dalam apa sebenarnya yang paling takutkan dari ketika kalian salah pilihan dalam karir, dan apa ketakutan terdalamnya itu. Kalau Anda bagaimana nak? Kalau saya Bu takut kalau ikuti orang tua masuk ke dokteran, saya akan menjalani hidup yang bukan sebenarnya itu pilihan saya Bu. Tapi kalau saya nekat ikut keinginan saya sendiri, saya takut mengecewakan orang tua saya dan orang tua saya akan berhenti mendukung saya Bu. Oke, jadi Anu merasa terjebak di antara dua pilihan. Kalau misalnya ikut pilihan sendiri, takut orang tua kecewa. Ikutin orang tua, takutnya tidak pilihan diri sendiri, jadi tidak cocok gitu ya. Ibu paham akan itu, pasti itu tekanan yang besar buat Anunya. Tapi Ibu mau mengajak Anu untuk melawan sedikit pikiran itu. Menurut Anu, apakah benar-benar tidak ada pilihan ketiga dari dua pilihan tersebut? Apakah ada kemungkinan yang belum Anu sama orang tua pertimbangkan? Mungkin belum pernah benar-benar duduk berbicara panjang sama orang tua sih Bu. Biasanya kayak langsung ditutup pembicaraannya gitu. Itu poin penting Anu ya. Sekarang kita ke Mariam dulu nih. Kalau Mariam apa ketakutan terbesarnya? Saya takut salah pilih jurusan Bu dan menyesal 4 tahun Ibu. Tapi saya juga takut nanti kalau saya nggak segera memilih, jadi saya nggak kemana-mana gitu Bu. Oh, jadi Mariam ini malah keterbalikan ya? Iya betul. Kalau misalnya pilih jurusan takut salah. Terus tapi kalau nggak pilih jurusan tuh takut juga tidak segera memilih jurusan itu, gitu ya. Takut tidak ada pilihan. Kalau Ibu boleh tahu, apa kegiatan yang paling Mariam sukai sampai lupa waktu? Kalau nulis di jurnal Bu, atau blog pribadi saya Bu. Saya kalau lagi ngobrol dalam bahasa Inggris saya suka banget gitu Bu. Oh, bagus sekali ya Mariam ya.
Ya, Kalau teman-teman yang lain apa yang kalian pikirkan tentang apa yang dikatakan Mariam tadi? Mariam, kayaknya kamu cocok di jurusan yang berhubungan sama bahasa atau komunikasi deh. Kalau suka nulis dan ngobrol bahasa Inggris, ya bisa saja tuh sastra Inggris, ilmu komunikasi, atau bahkan jurnalistik. Itu semua karir yang menjanjikan loh di masa sekarang itu. oh, jurnalistik. Saya tidak pernah kepikiran ke sana. Kayaknya menarik nih ya. Oh, itu sudah sekali interaksi antara kalian berdua. Hari ini kamu punya kepekaan tentang potensi orang lain ya. Oke, kalau Puji bagaimana pandangannya tentang Mariam? Mariam, menurut aku terkadang kita tidak mengenali bakat kita sendiri. Justru kadang terlalu terbiasa dengannya. Menulis dan ngobrol bahasa Inggris itu kamu anggap biasa saja. Padahal orang lain banyak yang susah, payah buat kamu seperti itu. Wah, iya. Saya tidak pernah berpikir dari sudut pandang itu. Terima kasih Puji hari ini. Oke, anak ibu. Nah, di sini mau berbagi sedikit perspektif ataupun pandangan, di mana ada sebuah konsep yang disebut ikigai. Di mana ikigai ini merupakan tradisi dari Jepang dalam menemukan karir yang bermakna. Ikigai ini titik temu dari 4 hal, di mana 4 hal ini adalah yang pertama, hal yang kamu sukai, yang kedua, hal yang kamu puasai, yang ketiga, hal yang dibutuhkan oleh dunia, dan yang keempat, hal yang menghasilkan penghidupan. Artinya itu uang lah ya. Nah, jadi karir yang terbaik itu adalah biasanya ada di 4 persimpangan ini, yang disukai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan juga berpenghasilan ya. Tapi tidak harus sempurna, tapi kita bisa memulai untuk memetakan atau merencanakan dari sekarang. Oh, jadi tidak harus selalu soal gaji dulu ya, Bu? Betul sekali Puji. Jadi kalau tadi Puji bilang psikologi itu prospek kerjanya sempit ya. Tapi kalau ibu mau boleh tanya, memangnya Puji yang Puji tahu prospek kerja psikologi itu apa sih? Jujur saya kurang tahu, Bu. Pikiran saya cuma sampai jadi psikologi klinis atau konselor. Mungkin itu yang bikin orang bilang sempit. Oke, jadi itu yang akan ibu ajak buat kita pikirkan bersama-sama. Teman-teman yang lain ada nggak tahu bidang apa yang bisa dimasuki oleh lulusan psikologi? Saya Bu, Silakan Anu. setahu aku ya Puji, kalau lulusan psikologi itu bisa masuk HRD di perusahaan, bisa jadi konsultan, ada juga yang masuk dunia pendidikan, bahkan marketing itu karena belajar perilaku konsumen. Aku pernah baca soal itu. Serius, aku tidak tahu kalau sampai seluas itu. Oke, Anda benar sekali ya Puji ya. Karena seiring berkembangnya zaman, jadi orang-orang jadi lebih aware ataupun lebih sadar akan kesehatan mental. Jadi banyak psikologi yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan, bukan hanya di klinik saja, tapi juga di sekolah, lembaga pendidikan seperti sekolah, dan juga lembaga negara, lembaga pemerintah. Bagaimana Bu setelah mendengarnya? Saya lega sekali, Bu. Saya rasa selama ini saya membiarkan omongan orang mendefinisikan karir saya. Padahal saya sendiri belum benar-benar mencari tahu, Bu. Oke, itu masukan yang menarik ya Puji ya. Sekarang Ibu mau tahu nih situasi dari hari ini. Hari ini bilang kan sudah bikin portofolio, sudah tahu dengan apa yang mau diambil, tapi karena keterbatasan biaya jadinya bingung gitu ya. Apakah hari ini kan tahu ada yang namanya jalur beasiswa? Sudah sedikit tahu sih Bu, tapi saya berpikir bahwa beasiswa itu susah dan saingnya ketat banget Bu. Kayaknya tidak mungkin dapat deh Bu kalau saya daftar beasiswa. Teman-teman yang lain ada yang tahu infonya nggak tentang beasiswa? Puji tahu nih, silakan Puji. Hari ini ada kit kuliah dari pemerintahan yang khusus untuk membantu keluarga yang tidak mampu. Itu coveragenya tuh lumayan lengkap. Kakak kelas aku ada yang dapat dan dia sekarang kuliah desain di Bandung. Mungkin bisa kamu coba cari info yang lebih lengkap. Ya, terus ada juga nih beasiswa dari perusahaan swasta hari ini. Banyak brand-brand kreatif yang
kasih beasiswa untuk anak seni atau desain. Coba cari di media sosial karena juga kadang info beasiswa itu banyak beredar di sana. Oh iya, saya kira Cipula itu cuma buat jurusan yang tertentu aja gitu. Kalau di saya juga bisa ya. Saya mau cari tahu lebih lanjut deh. Bagus sekali. Makasih Puji Maria sudah menyampaikan masukannya ya. Yang sama-sama. Jadi hari ini Ibu ingin mengingatkan bahwasanya keterbatasan ekonomi itu bukan berarti membuat mimpi kita itu jadi terbatas, ya. Seperti halnya kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Jadi banyak jalan untuk menuju tujuan yang kamu impikan. Jadi kita sama-sama untuk mencari jalan tersebut, bukan malah berhenti sebelum tujuan itu tercapai, gitu ya. Oke, sekarang Ibu mau kita fokus sama situasi Anum. Tadi Anum sudah menyinggung tentang komunikasi dengan orang tua ya. Gimana kalau teman-teman yang lain memberikan masukan nih kepada Anum tentang komunikasi dengan orang tuanya? Ayo, Silakan Anini. Anum, aku paham banget karena dari keluarga itu seperti apa. Kalau kamu nggak ngomong jujur ke orang tua kamu, mereka tidak akan pernah tahu perasaan kamu yang sebenarnya. Coba deh ajak ngobrol perlahan ke kedua orang tua kamu. Tunjukkan passion kamu lewat fakta, misalnya prospek kerja teknik sipil itu seperti apa, peluangnya apa, gajinya berapa gitu. Orang tua biasanya lebih bisa diajak bicara kalau ada data-data yang lengkap seperti itu. Iya mungkin selama ini aku cuma bilang aku lebih suka teknik tanpa kasih alasan yang kuat kepada orang tua aku. Mungkin itu yang bikin mereka tidak yakin untuk aku itu bisa masuk ke teknik. Kalau Puji bagaimana masukannya untuk Anda? Dari ceritamu tadi, kamu bilang orang tua kamu beralasan teknik susah cari kerja. Nah, itu artinya orang tuamu bukan tidak peduli kamu. Mereka justru sangat peduli pada masa depanmu, cuman cara yang berbeda. Kalau kamu bisa tunjuk bahwa teknik itu punya masa depan yang cerah, mungkin mereka akan lebih terbuka. Iya ya, aku tidak pernah mikir kalau sebenarnya niat mereka itu baik. Aku selama ini cuma merasa kayak dikekang oleh orang tua aku sendiri. Iya, benar sekali ya. Karena pada dasarnya orang tua dan anak itu sama-sama memiliki keinginan untuk sama-sama berhasil ya. Tapi terkadang cara pandang itu berbeda. Jadi komunikasi adalah jembatan dari kedua hal tersebut, dua hal yang berbeda tersebut. Oke, sekarang Ibu mau kalian menyampaikan apa langkah kecil yang akan kalian lakukan dalam minggu ini untuk satu langkah lebih maju. Saya mau riset lebih dalam soal jurusan ilmu komunikasi dan juga jurnalistik bagai minggu ini, dan cari tahu nih mata kuliah apa saja dan prospek kerjanya juga, dan juga serta universitas mana yang cocok dan yang bagus. Bagus Maria. Kalau saya saya mau coba mengajak ibu sama ayah saya malam ini. Kali ini dengan data dan penjelasan yang lebih lengkap soal teknik sipil itu bagaimana. Bagus ya. Kalau saya saya mau cari tahu soal kuliah dulu Bu, dan beasiswa swasta lainnya untuk jurusan desain gitu Bu. Oke. Setidaknya saya tahu lebih dulu pilihan yang mana sebelum saya menyerah dengan Jangan nyerah ya Arinnya. Kalau saya mau buat daftar bidang kerja lulusan psikologi dan penelitian prospek kerjanya. Saya tidak mau lagi percaya omongan orang tanpa cek faktanya tersendiri dulu. Oke, luar biasa ya. Satu langkah kecil ini jika kalian lakukan sungguh-sungguh akan berdampak besar untuk kalian masa depan agar lebih cerah gitu ya. Oke, sebelum kita tutup, Ibu mau masing-masing dari kalian menyampaikan satu hal yang paling berkesan dari sesi kita hari ini. Siapa dulu yang mau mulai? Saya Bu, silakan Nak. Jadi saya belajar bahwa orang tua saya itu sebenarnya bukan musuh saya Bu. Mereka itu hanya perlu diyakinkan dengan cara yang lebih tepat dan jelas Bu. Dan saya juga sadar bahwa saya sebenarnya belum benar-benar mencoba berbicara tentang
keinginan saya untuk masuk teknik sipil dengan mereka secara serius, Bu. Gitu ya. Ya Bu, saya juga Bu. Saya belajar bahwa kebingungan itu bukan karena saya tidak punya minatnya Bu, tapi karena saya belum mengenali potensi diri saya. Dan juga tadi saya sadar bahwa hal-hal yang saya anggap biasa saja itu bisa jadi kelebihan saya. Oke. Kalau saya Bu, saya belajar bahwa keterbatasan itu bukan dinding atau tapi tantangan yang masih bisa dicari jalannya, dan saya tidak harus sendirian mencari jalannya itu. Kalau saya Bu, saya belajar bahwa saya tidak boleh membiarkan pendapat orang lain yang menghancurkan keyakinan yang sudah saya bangun sendiri. Tapi saya harus bangun kembali ke keyakinan saya dan buktikan secara fakta. Oke, terima kasih anak ibu atas keberanian, kejujuran dan juga keterbukaan hari ini. Jadi hari ini kita belajar bahwasanya pada siswa kelas 12 itu hal wajar kalau kebingungan soal karir ya. Dan juga kita di sini mencoba untuk melakukan langkah kecil untuk mengubah arah perjalanan kita di masa depan agar lebih baik lagi. Jadi di sesi ini ibu berharap masing-masing dari kalian mencoba saran dari ibu, terutama yang pertama itu ibu mau Anu bisa berbicara kepada kedua orang tua, bicara lebih terbuka. Kalau misalnya Anu memang benar-benar yakin masuk dalam jurusan teknik sipil tersebut, dan juga Anu bisa menambahkan bukti-bukti ataupun prospek kerja. Sebenarnya teknik sipil itu nggak sempit prospek kerjanya kepada orang tua kamu, gitu ya. Yang kedua kepada Maria bisa meriset lagi tentang jurusan yang mau kamu ambil. Tapi ibu mau merekomendasikan kamu bisa mengambil ilmu komunikasi, jurnalistik, atau bahkan sastra Inggris. Tadi kamu suka bahasa Inggris kan? Ya Bu. Oke. Kalau untuk hari ini bisa mencari lebih lengkap info tentang KIP bagaimana, atau mungkin mencari info tentang beasiswa swasta. Jadi hari ini jangan menyerah dulu ya, karena masih banyak opsi-opsi lain yang harus kita jalankan. Kalau untuk uji, buat daftar bidang karir yang bisa dimasuki oleh lulusan psikologi. Jadi kamu mencarinya itu lewat sumber yang terpercaya. Jangan mau terikut oleh opini orang lain yang tidak sesuai dengan faktanya. Jadi kalau misalnya itu sudah sesuai sama keyakinan kamu dan itu memang prospek kerjanya besar, kamu bisa melanjutkan apapun yang kamu mau, apapun yang kamu inginkan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian masih ada bingung, ada kendala tentang yang kalian hadapi saat ini, tentu bimbingan konseling selalu terbuka untuk kalian. Kalian bisa datang menceritakannya kepada ibu ataupun bertanya, begitu ya. Ya Bu. Oke, ibu mau tanya perasaan kalian setelah mengikuti sesi ini bagaimana? Ya Bu, Anda bagaimana? Hari ini dulu, hari ini bagaimana? Hari ini dulu bagaimana? Jadi Bu, saya menjadi lebih semangat lagi Bu. Oke, semangat ya Anda. Dan saya merasa tidak sendirian lagi. Ternyata masalah saya itu bisa didiskusikan dan ada jalan keluarnya. Oke, benar sekali. Anda bagaimana perasaannya? Kalau saya lebih ringan sih Bu. Tadi saya datang itu dengan beban yang terasa sangat berat sekali Bu. Sekarang ada harapan bahwa ada jalan keluarnya. Oke, bagus sekali. Kalau saya Bu lebih terarah lagi. Tadinya kan saya bingung nih mau masuk kemana. Nah, jadi ini sekarang sudah ada titik awal untuk saya mulai mencari Bu. Bagus ya, Mariam ya. Kalau saya Bu, saya lebih yakin saya mau pegang kembali pilihan saya dan buktikan bahwa itu pilihan yang benar-benar untuk saya. Ya, siapin yang puji ya. Ya Bu. Oke. Alhamdulillah, amin. Sesi kita sudah berakhir. Terima kasih buat anak ibu sudah mau hadir. Bukan hanya hadir, tapi kalau juga hadir sepenuhnya gitu ya, mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, mau menyampaikan pendapat dan juga mau menyampaikan apa yang dialami. Masa depan kalian ada di tangan kalian, dan ibu yakin kalian semua bisa berhasil di kemudian hari. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu karena tadi ibu yang doakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
kita tepuk semangat dulu. Udah tahu ya? Ya. Tepuk semangat. Benar Bu. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Yes. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, udah mulai. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih semuanya. Selalu mengapresiasi keterbukaan pada hari ini. Terima kasih semuanya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf ya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan balik ke kelas.